Saat malam datang tanpa suara dan bayangan mulai bercerita, tutup jendela, matikan lampu, bersiaplah kisah ini. Kotak kayu di loteng musola. Hari itu, langit kampung mendung menggantung. Bukan hujan, tapi cukup membuat suasana terasa lembab dan berat. Sejak pagi, musola Nurul Iman dipenuhi warga. Bukan karena acara, tapi karena mengganti atap dan perbaikan plafon kayu lapuk yang udah puluhan tahun, kata Pak RT. Robin dan Eko sudah datang sejak jam 8 pagi. Mereka bukan tukang, tapi selalu semangat kalau diajak gotong royong, apalagi di musola. Lagi pula musola ini bukan sekadar tempat sholat. Disinilah cerita-cerita mereka banyak dimulai. Pak Modin berdiri di bawah tangga bambu sambil menyorotkan senter kecil ke atas plafon. Banyak sarang laba-laba, mungkin juga tikus, gumamnya. Robin, Eko, bantu ambilin ember buat nampung debunya. Robin naik duluan. Lalu Eko menyusul dengan hati-hati. Bau kayu lembab dan debu tua menusuk hidung. Di sela-sela plafon yang terbuka ada suara. Krek, krek. Seperti papan kayu terinjak. Rob, aku megangin senter ya, kamu yang maju, kata Eko sambil berdiri agak mundur. Robin menyusuri papan lapuk dengan hati-hati. Di sudut gelap ada tumpukan sarang burung walet yang sudah mati. Di antara kotoran ada sesuatu yang terlihat seperti bruk. Sesuatu jatuh dari atas dan menghantam kaki Eko. Anak itu menjerit, hampir terpleset. Aduh Rob, ada yang jatuh. Robin cepat turun dan menyorot senter ke arah benda yang jatuh. Itu sebuah kotak kayu tua, berukuran kira-kira 1 tangan orang dewasa. Terbuat dari kayu jati gelap, dengan bekas ukiran bunga yang hampir hilang tertutup debu. Di salah satu sisinya, ada bekas tali tambang menandakan bahwa dulunya kotak ini pernah digantung atau diikat. Pak Modin mendekat dan terdiam lama. Ini kotak wakaf tua, tapi harusnya udah gak ada. Ia ambil kotak itu pelan, meniup debunya, dan membuat dengan penuh hati-hati. Dia membukanya dengan penuh hati-hati. Di dalamnya ada foto hitam putih 3 pemuda berdiri di depan musola lama yang masih berdinding anyaman bambu. Salah satu dari mereka mengenakan peci. Wajahnya mirip sekali dengan Ustadz Furqon. Ada selai kertas doa bertuliskan Arab gundul. Kertas itu sudah lapuk, tapi masih terbaca. Dan sebuah surat, lipatannya rapi, tapi bagian pinggirnya sudah keriput. Di bagian depan tertulis, untuk Ratna yang namanya selalu kesebut dalam doa. Robin dan Eko saling pandang. Ratna, bisik Eko. Itu bukan Ustazah Ratna kan? Pak Modin duduk pelan di lantai musola. Membuka lipatan surat itu, ia membaca dalam diam. Lama
sampai akhirnya menghela napas panjang. Ini bukan hal yang bisa kalian ceritakan sembarangan. Tapi mungkin Allah memang ingin surat ini ditemukan. Jangan tanya siapa Ratna, tapi doakan saja siapapun dia, semoga sudah tenang. Robin dan Eko tak memaksa, tapi dalam hati mereka tahu itu bukan akhir dari rasa penasaran. Malamnya, Robin membuka buku catatannya. Ia ingin menulis tentang apa yang mereka temukan tadi. Tapi setiap kali ujung pensil menyentuh kertas, ia malah terdiam. Ada sesuatu yang ganjil, seperti ada potongan yang belum lengkap. Eko tiba-tiba datang mengetuk jendela kamar. "Rob, besok kita ke rumah Pak Doni yuk. Beliau kan dulu guru ngaji lama sebelum Ustadz Furqon. Siapa tahu soal Ratna." Robin hanya mengangguk. Keesokan paginya, mereka menyelinap ke rumah Pak Doni. Pak Doni adalah pensiunan guru ngaji. Sekarang lebih sering merawat ayam dan tanaman obat. Ia menyambut mereka dengan ramah. Meskipun heran kenapa anak-anak ini datang tanpa salam seperti biasa. "Pak, boleh tanya sesuatu tentang musola dan Ratna?" Wajah Pak Doni berubah pelan. Ia meletakkan cangkulnya, duduk di bangku depan rumah. "Ratna? Ya Allah, sudah lama sekali tak ada yang sebut nama itu. Kalian dapat cerita dari mana?" Robin hanya menjawab pelan. "Kami gak sengaja nemuin surat di atas plafon." Pak Doni mengangguk. "Dulu, waktu musola masih belum dipagar, ada santri perempuan, lembut, hafalannya kuat, dan sering bantu bersih-bersih. Tapi dia juga sering mimpi aneh. Katanya didatangi suara yang menyuruhnya meninggalkan cahaya. Kami pikir cuma gangguan tidur. Suatu malam hujan badai, genteng musola terbuka. Kami semua berlindung di rumah warga. Tapi keesokan harinya Ratna gak ada, hilang. Gak ada yang lihat. Bahkan sandal pun tak tertinggal." Eko gemetar. "Terus kenapa namanya bisa sama kayak..." Pak Doni menghela napas dalam-dalam. "Ustadz Furqon memberi nama anak pertamanya yang perempuan Ratna. Tapi takdir berkata lain. Ratna itu meninggal saat bayi. Beberapa tahun kemudian lahirlah adik kandungnya dan nama itu diberikan lagi. Malam harinya di kamar Robin." Robin membuka surat itu lagi diam-diam. Dan di halaman belakang amplop ada tulisan kecil yang belum mereka baca sebelumnya. Tulisan itu samar, seperti ditulis terburu-buru. "Jika surat ini dibuka bukan olehmu, maka doakanlah aku. Tapi jika kamu yang membacanya, Ratna, maafkan aku belum sempat menjemput." Angin malam bertiup jendela kamar Robin pelan. Lilin di meja belajar bergoyang dan mati sendiri. Beberapa hari kemudian, kotak kayu itu diletakkan kembali di musola di ruang kecil dekat rak Al-Quran. Dibungkus kain putih bersih, tidak untuk dipamerkan, bukan pula untuk disembunyikan, tapi untuk dikenang dengan doa. Malam-malam setelahnya, musola terasa lebih hangat, azan lebih syahdu, suasana sholat lebih tenang. Seperti ada yang dulunya resah, kini sudah tenang. Robin duduk sendirian setelah Isya. Di tangan kirinya buku catatan. Di tangan kanannya sebuah tasbih kayu yang ia temukan di dalam kotak tua itu.
bukan benda mistis, tapi berat. Bukan karena ukurannya, tapi karena maknanya. Ia menulis satu kalimat terakhir sebelum menutup bukunya malam itu. Ada rahasia yang tak butuh jawaban, tapi jika dibuka dengan hati yang bersih, mungkin justru itu yang membuat musola ini lebih terang dari sebelumnya. Bareng Baten dan Indri yang setia menemani, cerita horor datang pelan tapi pasti dari lorong gelap sudut rumah yang sunyi. Semua kisah nyata atau ilusi. Sering justru mendekat tanpa sadar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya nanti. Tetap di sini. Cerita horor bareng Baten dan Indri. Berani dengerin, berani ngerasa.